Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, selamat bertemu lagi dengan saya, Bunga Isa. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persilangan, yaitu persilangan monohibrid yang bersifat dominan. Langsung saja, persilangan monohibrid yang bersifat dominan ini adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan satu sifat beda yang akan kita silangkan. Sebagai contoh, misalnya adalah persilangan antara tanaman kacang ercis berwarna merah dengan genotip M besar dengan kacang ercis berwarna putih dengan genotip M kecil. Nanti akan menghasilkan F1, yaitu kacang ercis berwarna merah dengan genotip M besar, M kecil. Munculnya F1 yang berwarna merah dengan genotip M besar, M kecil bisa kita buktikan dengan menggunakan diagram persilangan sebagai berikut. Ya, pada diagram persilangan kita tentukan dulu parentalnya atau induk. Salah satu dianggap jantan, yaitu merah, dan lainnya dianggap betina, yaitu putihnya. Sifat merah dan putih ini adalah sifat yang tampak, itu disebut dengan sifat fenotip. Setelah kita tentukan fenotipnya, kita tentukan genotipnya. Genotip untuk merah adalah M besar, sedangkan genotip untuk putih adalah M kecil. Setelah itu kita tentukan gametnya. Kita ketahui bahwa gamet adalah bersifat dihaploid, yaitu separuh daripada individu induk yang diploid. Sehingga pada gamet jantan kita akan menghasilkan dua buah gamet yang sejenis, yaitu M besar. Jadi ini individu induknya memisah gametnya, masing-masing M besar 1, M besar 2. Kemudian untuk gamet betina juga sama, dihasilkan dua buah gamet yang sejenis, yaitu M kecil 1 dan M kecil 2. Setelah kita tentukan gamet, nanti akan kita peroleh F1. Ya, bagaimana individu F1 bisa kita lihat ke bagian persilangan berikutnya. Ya. Pada persilangan F1 tadi sudah kita tentukan gamet jantannya ada dua buah, tapi jenisnya satu, yaitu M besar. Kita letakkan di kolom pertama. Untuk gamet betinanya kita letakkan di baris pertama, yaitu M kecil. Dua gamet jantan dikawinkan dengan dua gamet betina, maka akan dihasilkan 4 filial, 4 anak. Ya. 4 anaknya ini kita beri kode yang mudah, yaitu angka 1, 2, 3, 4. Nah, individu nomor 1 itu berarti hasil persilangan antara gamet jantan M besar dengan gamet betina M kecil. Berarti genotip nomor 1 adalah M besar, M kecil. Fenotipnya apa? Tadi di awal merah adalah M besar, kemudian putihnya adalah M kecil. Individu M besar, M kecil adalah fenotipnya tetap merah. Berarti di sini merah lebih dominan terhadap putih. Ya. Individu nomor 2, gamet jantannya M besar, gamet betinanya M kecil. Berarti genotipnya M besar, M kecil. Fenotipnya juga merah. Individu nomor 3, gamet jantannya M besar, gamet betinanya M kecil. Genotipnya berarti M besar, M kecil. Fenotipnya juga merah. Nomor 4, gamet jantannya M besar, gamet betinanya M kecil. Genotipnya berarti M besar, M kecil. Fenotipnya merah. Sehingga dapat disimpulkan perbandingan genotip pada F1. Kita lihat genotipnya nomor 1 M besar, M kecil, nomor 2 juga sama, M besar, M kecil, 3 juga sama, M besar, M kecil, keempat juga sama, M besar, M kecil. Berarti 100% genotipnya sama, yaitu M besar, M kecil, keempat-empatnya. Kemudian fenotipnya apa? Keempat-empatnya juga sama, yaitu
genotifnya adalah merah semuanya, berarti 100% merah. Sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa sifat merah itu lebih dominan atau dominan penuh terhadap sifat putih. Ya, sifat putihnya kalah yang disebut dengan sifat resesi. Sifat yang kuat yang menang disebut dengan sifat dominan. Ya, kemudian bagaimana dengan F2-nya? Untuk mendapatkan F2, kita silangkan perkawinan yang kedua antara F1 dengan F1. Sudah kita ketahui tadi, F1-nya adalah fenotipnya merah. Ya. Merah, jantan merah dengan genotip M besar, M kecil, genotipnya juga yang betina merah, F1 kalikan F1, merah dengan merah. Fenotipnya, genotipnya adalah M besar, M kecil, baik pada jantan maupun betina. Setelah kita tentukan fenotip dan genotip, kita tentukan gamet. Gamet jantan berarti kita temukan dua jenis gamet, yaitu M besar dan M kecil. Pada gamet betina juga sama, dihasilkan dua jenis gamet, yaitu M besar dan M kecil. Setelah kita tentukan gamet, kita akan memperoleh individu F2. Bagaimana variasi individu F2? Kita lihat ke bagian papan persilangan berikut ini. Ya. Kita tempatkan gamet jantan pada kolom yang pertama. Ada dua, yaitu M besar dan M kecil. Untuk gamet betina, kita letakkan di baris pertama, yaitu M besar, M kecil. Gamet jantan 2 kalikan dengan gamet betina 2, maka individu keturunannya akan diperoleh 4. Kita beri kode angka 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kita kawinkan individu nomor 1, berarti hasil perkawinan antara gamet jantan M besar dengan gamet betina M besar. Berarti genotip nomor 1 adalah M besar, M besar. Fenotipnya berarti merah. Individu nomor 2 dari gamet jantan M besar, gamet betinanya M kecil. Genotipnya berarti M besar, M kecil. Fenotipnya juga masih merah karena ada unsur M besar. Kemudian nomor 3 berarti dari gamet jantan M kecil, gamet betinanya M besar. Maka genotipnya kita tulis yang huruf besarnya dulu. M besar, M kecil. Fenotipnya juga masih merah. Kemudian nomor 4, berarti dari perkawinan gamet jantan M kecil, gamet betina M kecil. Berarti genotipnya M kecil, M kecil. Fenotipnya adalah putih. Sehingga pada F2 perbandingan genotipnya ditemukan ada 3, yaitu ada M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Dengan perbandingan M besarnya, M besar ada 1, yaitu di nomor 1. M besar, M kecilnya ada 2, yaitu di individu nomor 2 dan 3. Kemudian M kecilnya 1, yaitu individu nomor 4. Genotip yang 3 macam ini, yaitu fenotipnya muncul ada 2, yaitu merah dan putih. Yang merah muncul 3 bagian, yaitu ada di nomor individu nomor 1 merah, nomor 2 merah, dan nomor 3 merah. Sedangkan putih muncul 1 bagian, yaitu pada individu nomor 4. Sehingga kalau kita buat persentase untuk sifat merah itu muncul sebanyak 75%, sedangkan putihnya 25%. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sifat yang dominan yaitu merah muncul lebih banyak sebanyak 75%, sedangkan sifat yang putih yang resesif muncul lebih sedikit yaitu hanya 25%. Ya, semoga dengan bagian persilangan ini bisa memperjelas pengertian kalian tentang persilangan monohibrid dominan. Kita lanjut berikutnya, yang kedua ke persilangan monohibrid yang bersifat intermediate, yaitu persilangan antara dua individu sejenis dengan
satu sifat beda dengan memperhatikan gen-gen yang bersifat intermediate atau yang memiliki sifat antara. Kita ambil contoh, misalnya hasil persilangan antara bunga pukul 4 yang berwarna merah dengan genotip M besar disilangkan dengan bunga pukul 4 berwarna putih yang bergenotip M kecil, menghasilkan F1 yaitu bunga pukul 4 berwarna merah muda dengan genotip M besar M kecil. Ya, kalau tadi pada persilangan monohibrid merah disilangkan putih hasilnya merah, berarti merah dominan terhadap putih. Nah, ini intermediate, merah disilangkan putih munculnya merah muda. Merah muda inilah yang disebut sifat intermediate atau sifat antara. Jadi merah terhadap putih tidak dominan juga tidak resesif. Individu yang intermediate bisa dipastikan adalah individu yang heterozigot, yang gennya itu berbeda. Dalam hal ini di sini diberi kode M besar M kecil. Gennya tidak sejenis. Ya, kita lihat di dalam diagram papan caturnya, papan persilangannya. Yang pertama kita tentukan parentalnya tadi. Salah satu dianggap jantan, misalnya jantan yang merah, sedangkan yang betinanya adalah putih. Merah dan putih itu disebut dengan sifat fenotip, itu sifat yang tampak dari luar. Genotipnya untuk merah tadi gennya adalah M besar. Putih genotipnya adalah M kecil. Setelah itu kita tentukan gametnya. Gamet pada individu merah yang genotipnya M besar, kita peroleh 2 buah gamet yang sejenis yaitu M besar dan M besar. Sedangkan putih gametnya juga 2 buah yang sejenis yaitu M kecil. Ya, masing-masing mengandung separuh dari individu induknya. Setelah kita tentukan gamet, nanti kita akan peroleh individu F1. Bagaimana variasi individu F1? Kita bisa jelaskan dengan diagram papan persilangan berikut ini. Ya. Yang berikutnya kita tentukan dulu, kita tempatkan gamet jantannya pada kolom yang pertama. Kita letakkan gamet jantan M besar dan M besar. Sedangkan gamet betina kita letakkan di baris yang pertama M kecil. 2 gamet jantan silangkan dengan 2 gamet betina, maka akan diperoleh anakannya ada 4. 2 kali 2 ketemu 4. Kita beri lambang nomor 1, 2, 3, 4. Baik, kita kawinkan. Individu nomor 1 berarti hasil perkawinan gamet jantan M besar dengan gamet betina M kecil. Maka genotipnya adalah M besar M kecil. M besar M kecil ini fenotipnya tadi sudah ditentukan yaitu merah muda. Individu nomor 2 berarti dari persilangan gamet jantan M besar, gamet betina M kecil, genotipnya M besar M kecil. Fenotipnya juga sama merah muda. Nomor 3, gamet jantan M besar, gamet betina M kecil, genotipnya berarti M besar M kecil, fenotipnya merah muda. Nomor 4, gamet jantannya M besar, gamet betinanya M kecil, berarti genotipnya M besar M kecil, fenotipnya juga sama merah muda. Sehingga bisa ditentukan perbandingan genotip pada F1 semuanya sama, keempat-empatnya M besar M kecil. Individu nomor 1, 2, 3, 4 sama semua yaitu M besar M kecil 100%. Fenotipnya juga sama semua yaitu merah muda semua 100%. Berarti pada F1 hanya muncul satu sifat baru yaitu merah muda. Merah muda inilah yang disebut dengan sifat intermediate atau sifat antara karena ini terjadi dari induk yang tidak dominan dan juga tidak resesif sehingga anakannya muncul sifat baru yang bersifat intermediate.
Ya, genotipnya pasti heterozigotik. Ya, kemudian sifat induknya itu nanti baru muncul pada keturunan yang kedua. Kita lihat perkawinan yang kedua. Kita tentukan dari F1 disilangkan dengan F1. F1-nya tadi sudah diketahui yaitu fenotipnya merah muda. Genotipnya adalah M besar, M kecil. Ya, baik jantan maupun betina sama. Kemudian kita tentukan gamet. Ya. Gamet pada jantan berarti ada dua, yaitu M besar dan M kecil, dan gamet betina juga ada dua, M besar, M kecil. Setelah kita tentukan gamet, kita nanti akan peroleh individu F2. Bagaimana variasi individu F2? Bisa kita lihat ke diagram papan catur berikut ini. Kita tempatkan dulu gamet jantannya pada kolom yang pertama ada dua buah, M besar dan M kecil, dan gamet betinanya di baris pertama, yaitu ada M besar dan M kecil. Dua gamet jantan disilangkan dengan dua gamet betina diperoleh 4. 1, 2, 3, 4 individu F2-nya. Individu nomor 1 berarti dari persilangan gamet jantan M besar dengan gamet betina M besar, maka genotipnya M besar M besar dengan fenotip merah. Kemudian individu nomor 2, gamet jantannya M besar, gamet betinanya M kecil, berarti genotipnya M besar M kecil. Fenotipnya adalah merah muda. Nomor 3, gamet jantannya M kecil, gamet betinanya M besar, kita tulis genotipnya M besar M kecil. Ya, huruf yang besar ada di depan, M besar M kecil. Fenotipnya juga merah muda. Individu nomor 4 dari perkawinan gamet jantan M kecil dengan betina M kecil. Genotipnya berarti M kecil M kecil, fenotipnya putih. Sehingga perbandingan genotip pada F2 kita temukan ada 3 macam genotip, yaitu M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. M besar M kecil itu ada satu bagian, yaitu di nomor 1. M besar M kecilnya ada 2 bagian, yaitu di nomor 2 dan 3. Dan M kecil M kecilnya satu bagian di individu nomor 4. Sedangkan fenotipnya juga sama, ada 3, muncul 3 macam fenotip, yaitu merah, merah muda, dan putih. Di mana merah itu ada satu bagian, yaitu individu nomor 1, merah muda ada 2, nomor 2 dan nomor 3, dan putihnya ada 1 di nomor 4. Kita buat persentase, berarti yang merah ada 25%, merah muda ada 50%, dan putihnya ada 25%. Sehingga pada individu F2 muncul 3 variasi fenotip, yaitu merah, merah muda, dan putih, di mana sifat yang intermediate dalam hal ini merah muda muncul lebih banyak, yaitu sebanyak 50%. Sedangkan sifat pada induk yang pertama merah dan putih itu muncul sama, yaitu hanya 25%. Ya, itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.